Saya penasaran. Saya jadi kepikiran. Benar-benar kepikiran. Dulu Rasulullah, sahabat, dan pedagang-pedagang Arab lainnya di zaman dulu, kok bisa bergelimang harta? Kok bisa punya banyak sekali harta? Rasulullah punya banyak harta. Abdurrahman bin Auf punya banyak harta. Umar bin Khattab punya banyak harta. Harta mereka bukan lagi ratusan juta, tapi miliaran. Bahkan beberapa sahabat, contohnya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf, bahkan tembus harta mereka triliunan. Umar mewariskan 11 triliun ketika beliau wafat. Masya Allah, 11 triliun, Anda bisa bayangkan? Itu uang 50.000 ada berapa? Banyak sekali. Ya. Umar mewariskan 11 triliun ketika beliau wafat. Bahkan dikisahkan Abdurrahman bin Auf, hartanya melebihi seluruh sahabat. Ini harta, bukan omset. Padahal yang dijual juga nggak macam-macam. Ada yang jual cangkul, ada yang jual kain, jual madu, jual hewan ternak, ada yang jual hasil kebun kurma. Menariknya mereka dulu nggak pakai ilmu copywriting, tidak pakai hypnowriting, tidak pakai covert selling, dan ing-ing yang lainnya. Tidak ada live TikTok. Kok bisa begitu hartanya banyak sekali? Tidak ada ilmu-ilmu atau sebutan coach, sebutan mentor. Kok luar biasa sekali hartanya? Saya penasaran. Ya mungkin mereka nggak pakai ilmu itu karena mereka nggak jualan online. Tapi serius, pencapaian bisnis Rasulullah dan para sahabat itu bukan pencapaian yang biasa. Apa antum tidak penasaran? Workshop mana yang mereka ikuti? Seminar mana yang mereka datangi? Makin luar biasa lagi ketika mereka juga mencapai pencapaian akhirat yang juga luar biasa. Bukan hanya dunia. Di dunia mereka lapang, di akhirat mereka menang. Siapa sih yang gak ingin seperti itu? Justru aneh kalau ada yang gak pengen seperti itu. Apapun memang semuanya terjadi atas izin Allah. Lalu lama saya renungi, apa strateginya? Atau apa amalannya? Apa manajemen bisnisnya? Atau apa-apa yang lain? Tapi karena keterbatasan ilmu saya sampai pada sebuah kesimpulan. Akan ada banyak sekali teori yang bisa menjelaskan hal-hal di atas kenapa mereka bisa sukses luar biasa, dapat uang triliunan. Padahal tidak ada hal-hal yang secanggih sekarang. Dan mungkin setiap orang berbeda-beda penafsirannya. Tapi memang di antara semua teori ada satu yang tidak dimiliki oleh kita hari ini dan hanya dimiliki oleh para Rasulullah dan para sahabat, dan itulah yang membuat mereka menang, yang membuat mereka sukses. Apa yang membuat mereka sukses? Apakah karena strategi? Apakah karena teknologi? Ternyata tidak. Jawabannya karena mereka punya akhlakul karimah. Mereka berbisnis dengan akhlak. Mereka meyakini bahwa bisnis bukan hanya strategi, bisnis bukan hanya jual beli, bisnis bukan hanya untung rugi, bisnis bukan hanya sekedar urusan dunia, tapi bisnis adalah sampai pada urusan akhirat. Mereka tidak mengecewakan orang lain, mereka tidak menipu orang lain. Lalu siapa sih pembeli yang tidak suka jika sikap penjualnya terpuji? Pasti semua pembeli akan suka, bahkan akan selalu beli kalau penjualnya terpuji. Sebaliknya tidak ada pembeli yang suka jika sikap penjualnya seenaknya. Ikhwan dan akhwati fillahi rahimakumullah, kita jualan, yang butuh pembeli itu kita sebagai penjual. Jadi janganlah jadi penjual yang ketus, sombong, angkuh, pamer. Allah juga kurang suka. Orang beli atau nggak beli tetap ramah kepada semua orang. Itu harus menjadi standar sikap kita. Jangan sampai ada kata-kata pembelinya PHP. Sekarang Masya Allah banyak sekali orang jualan dengan cara yang akhlak dan akhlak yang kurang terpuji. Ada yang tiba-tiba masukin orang ke dalam grup. Ada yang suka broadcast, lagi ada obrolan-obrolan suka broadcast tiba-tiba. Putusin pembicaraan. Sekali lagi untuk sukses, kata kuncinya adalah akhlakul karimah.
Dan itulah yang membuat Rasulullah, para sahabat menjadi sukses. Jika jalankan bisnis kecil saja kita nggak pakai akhlak, maka nggak pantas jalankan bisnis yang besar. Karena pasti akan lebih merugikan banyak orang. Janganlah engkau katakan pembeli itu PHP, bisa jadi cara kita jualan yang masih salah. Janganlah engkau caci maki orang yang telat transfer, bisa jadi mereka ada keperluan. Janganlah engkau hina-hina calon pembelimu di status postinganmu. Buat apa saudaraku? Karena belum tentu mereka baca. Sudahlah, gimana cara mereka memperlakukanmu? Itu urusan mereka dengan Allah. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh punya ribuan strategi untuk jualan, tapi pastikan dalam setiap strategi terselip akhlak yang mulia di sana. Omset hanya angka. Ada yang lebih bernilai daripada omset, yaitu pahala. Kita lebih butuh pahala dibanding jualan kita laris. Dan lebih enak lagi tentunya kalau jualan kita laris, juga kita berbuah pahala yang banyak. Maka jadilah penjual pedagang yang punya akhlak.